Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang orientalisme dan sejarah penulisan Islam. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Historiografi Islam dengan dosen pengampu Dr. Wahyu Iryana. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan orientalisme itu sendiri? Orientalisme berasal dari kata orient atau oriental yang artinya timur dan isma yang artinya pemahaman. Jadi bisa diartikan orientalisme sendiri itu adalah pemahaman tentang bangsa timur atau orang timur. Yang dalam perkembangannya orientalisme ini lebih dikenal dengan orang-orang barat atau Kristen yang melakukan studi terhadap Islam. Latar belakangnya sendiri dari munculnya atau lahirnya orientalisme ini yaitu adanya dendam yang muncul dari perang salib antara umat Islam dan umat Kristen, yang mana umat Kristen ini mengalami kekalahan di perang tersebut. Lalu dalam penulisan sejarah Islam oleh para orientalis ini, menurut Bernard Lewis, yaitu seorang sarjana Eropa, terdapat dua subjek yang menggunakan metode yang berbeda dalam penelitian mereka dalam kajian terhadap umat Islam. Yaitu yang pertama, orang-orang orientalis yang tidak mengerti sejarah. Maka mereka cenderung menggunakan pendekatan filologi, yaitu berupa naskah-naskah kuno yang menceritakan tentang umat Islam atau tentang budaya, bahasa, dan tradisi orang-orang timur. Lalu yang kedua, yaitu sejarawan orientalis yang menyajikannya dengan teori-teori sejarah, namun mereka kurang mengenal bahasa, budaya maupun tradisi dari orang-orang timur atau umat Islam itu sendiri. Lalu tokoh-tokohnya, ini 3 di antara banyak tokoh orientalisme. Yang pertama, Christian Stoltenberg, Philip Kahiti, dan Hamilton Alexander Roskengieb. Siapakah ketiga tokoh-tokoh ini? Christian Stoltenberg. Ia dikenal juga dengan Abdul Ghaffur. Dia adalah seorang agen Belanda yang sengaja meneliti Islam untuk menaklukkan Aceh. Ia mendalami Islam sampai masuk dan belajar ke Mekah, lalu kembali ke Indonesia, menikah dengan salah satu putri ulama yang ada di Jawa, lalu memberi pengaruh pada Aceh, belajar tentang bagaimana sistem Aceh, sistem syariat Islam Aceh. Lalu dengan pengetahuannya tersebut, ia menjadi konsultan bagi tentara-tentara Belanda. Dan cara ini terbukti efektif untuk menaklukkan Aceh dengan cara pendekatan tersebut. Yang kedua yaitu Philip Kahiti. Berbeda dengan Stoltenberg, Philip lebih mengutamakan kajiannya tentang Islam untuk ilmu pengetahuan. Salah satu bukunya yang terkenal yaitu History of the Arab, menceritakan tentang budaya, tradisi, dan juga bahasa yang digunakan oleh orang-orang timur, orang-orang Islam. Yang ketiga yaitu Hamilton Alexander Roskengieb. Hamilton ini adalah salah satu guru besar bahasa Arab di London, Oxford, dan Harvard. Ia adalah penggagas gerakan ingkar sunnah, dan menurutnya juga Islam itu membelenggu pengikutnya
dengan dogma-dogma gaib, yaitu dengan doktrin-doktrin dan kepercayaan-kepercayaan gaib, seperti malaikat, adanya Tuhan, dan lain-lain. Tujuan dari orientalis ini sendiri dalam meneliti Islam, yaitu yang pertama untuk kepentingan penjajahan, seperti yang dilakukan Snots. Yang kedua, untuk menjauhkan bahkan memurtadkan umat Islam dengan masuk ke internal, ke dalam bagian tubuh umat Islam. Mereka pelan-pelan akan merongrong akidah-akidah umat Islam, menggesernya. Yang ketiga, yaitu untuk kepentingan diplomasi seperti berdagang, lalu hubungan antar negara. Yang keempat, untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dilakukan seperti Philip Kahiti dengan bukunya History of the Arab. Kesimpulannya, orientalis adalah orang-orang barat yang mengkaji Islam untuk menyusun strategi dalam melakukan Islam atau bangsa Timur, dan seiring berjalannya waktu, motif dari kajian tentang Timur tak melulu dalam ranah penaklukan dan berkembang sebagai kajian yang memfokuskan kepentingan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyimak apa yang menjadi pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Jika ada salah-salah atau ada yang perlu dikoreksi, bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.